Ya, selamat siang rekan-rekan Binusian. Hari ini kita akan mengadakan briefing untuk registrasi KRS dan KRSS dan KRS. Ya, untuk briefingnya kita akan berlangsung dari jam 1 ini sampai jam 3. Kita akan mulai briefingnya. Untuk materi akan dibawakan oleh Bapak Asmi Falah. Silahkan untuk materi jika sudah siap bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih untuk Ibu Vini Okta untuk kesempatannya. Materinya akan saya siapkan dulu. Oke, mohon diinfokan teman-teman, kalau misalkan share screen sudah muncul, tolong dilaporkan di kolom chat ya. Oke, saya akan mulai untuk briefingnya. Untuk briefing hari ini adalah pengisi registrasi KRSS, KRS, kelompok skripsi untuk semester genap 2021-2022. Oke, untuk yang pertama ada valid appointment atau KRSS atau kepanjangannya itu kartu rencana studi semester. Jadi periode ini mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil untuk semester berikutnya. Pada periode ini berarti teman-teman akan mengisi untuk semester genap 2021-2022. Untuk pelaksanaannya tersendiri itu nanti di tanggal 13 Oktober sampai tanggal 28 Oktober 2021. Nah, tujuan dari validate appointment atau KRSS ini apa? Yang pertama adalah untuk menentukan jumlah kelas yang akan dibuka. Jadi pengisian pada periode ini kita akan lihat nanti berapa mahasiswa yang akan memilih mata kuliah atau kelas yang akan dibuka di KRSS. Kemudian berikutnya adalah untuk membantu mahasiswa dalam melakukan validasi prasyarat terhadap mata kuliah yang akan diambil. Jadi kita akan nanti lihat untuk pengisian KRS bagaimana prasyarat mata kuliah yang teman-teman akan ambil untuk periode semester genap 2021-2022. Yang terakhir adalah untuk menghitung jumlah tagihan. Nanti teman-teman nanti bisa dicek kalau misalkan sudah pengisian KRS, nanti akan ditagihkan atau dimunculkan jumlah tagihan berdasarkan pengisian yang teman-teman isi. Nah, enrollment-nya kapan? Kita lihat di sini, reminder-nya adalah mahasiswa itu wajib mengisi KRSS dan KRS. Jadi teman-teman di sini akan melakukan 2 kali enrollment untuk pengisian KRSS dan enrollment untuk pengisian KRS. Nah, kenapa kita wajibkan? Karena kelas mata kuliah itu yang akan dibuka di KRS akan berpengaruh terhadap pengisian hasil pengisian KRSS. Oke, di sini ada tahap-tahapnya teman-teman untuk pengisian KRS yang tadi sudah teman-teman ikuti untuk slide sebelumnya. Pengisian KRSS-nya kan tadi tanggal 13 Oktober sampai tanggal 28 Oktober. Ketika teman-teman sudah selesaikan, teman-teman akan masuk ke pengisian KRS atau disebutnya enrollment. Di sini kita bagi 3 tahap. Yang pertama itu yang akan dilaksanakan tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022. Nah, dalam tahap ini ada persyaratannya sudah teman-teman lihat di layar, bahwa mahasiswa sudah melakukan validate appointment atau pengisian KRSS kemarin di tanggal 13 sampai tanggal 28 Oktober. Nah, ketika teman-teman ada pengisian, nanti teman-teman akan ada auto debit di tanggal 27 Oktober 2021. Itu adalah auto debit BP3. Oke, nanti teman-teman juga akan ada auto debit SKS 1
untuk tanggal 24 November 2021. Nah, auto debit ini dapat dilakukan apabila teman-teman sudah melunasi pembayaran yang sudah teman-teman jalani di semester ganjil 2021-2022. Nah, ada tahap kedua. Tahap kedua itu dilaksanakan tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022. Nah, mahasiswa yang mengisi di tahap tersebut adalah mahasiswa yang pada poin 1 belum mengisi KRS atau ingin melakukan perubahan KRS. Maksudnya adalah mungkin teman-teman ada rencana isi tahap 1, tapi teman-teman ingin melakukan registrasi lagi. Nah, kesempatannya ada di tahap kedua. Kemudian mahasiswa yang sudah melakukan validate appointment, ya saya tegaskan ya, pengisian untuk tahap 1 dan 2 adalah mahasiswa yang sudah melakukan validate appointment atau pengisian KRSS. Tetapi di sini ada keterangannya terlambat melakukan pembayaran BP3, FPU, dan atau SKS yang pertama. Kemudian ada tahap terakhir, tahap ketiga, itu dilaksanakan tanggal 18 Januari 2022 sampai tanggal 11 Februari 2022. Nah, mahasiswa yang mengisi KRS pada tahap ini adalah mahasiswa yang pada poin 1 dan poin 2 itu tidak mengisi KRSS atau bahkan tidak mengisi KRS dan ingin melakukan perubahan KRS. Dan yang terakhir ada yang tadi saya sebutkan lagi ya, mahasiswa yang tidak melakukan validate appointment atau pengisian KRSS. Nah, teman-teman mungkin sebelum mengisi pengisian KRSS dan KRS, teman-teman bisa mengecek dulu informasi grade dan status mata kuliah yang memang teman-teman harus isi atau diulang, bahkan harus diulang lagi di BINUS Maya. Di academic service, di dalamnya di menu learning, kurikulum, lalu pilih course distribution. Lalu teman-teman juga bisa melihat syarat-syarat mata kuliah internship atau skripsi di kurikulum.binus.ac.id dan silakan pilih program dan pilih tahun masuknya. Nah, di sini saya akan jelaskan proses registrasinya untuk pengisian KRSS dan KRS semester genap. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung di-scan barcode aja untuk pengisian di BINUS Mobile. Tapi untuk saat ini saya akan jelaskan pengisian yang di BCS ya, teman-temannya. Oke, saya kasih waktu dulu bisa di screenshot, di scan, atau mungkin dicatat. Link pengisian untuk di BINUS Mobile. Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk pengisian KRSS dan KRS di BCS. Teman-teman mungkin silakan dicatat atau di screenshot. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, login ke website yang sudah tertera di layar. Lalu silakan diklik user ID dan passwordnya. Untuk password defaultnya masih yang awal ya, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman di sini belum pernah membuka BCS, tapi kalau sudah pernah membuka BCS dan sudah mengganti dengan password teman-teman tersendiri, silakan diisi. Jadi yang belum diisi, mungkin passwordnya default. Untuk template-nya sudah saya share di layar ya. Ketika teman-teman masuk, akan ada menu seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung enrollment confirmation. Untuk langkah-langkahnya, silahkan diklik main menu, self-service, lalu academic planning, lalu enrollment shopping chart. Nah, di sini mungkin poin berikutnya yang saya tekankan ya, teman-teman jangan lupa untuk pilih termnya atau periodenya, itu adalah event semester 2021. Nah, ketika teman-teman pilih tersebut, nanti silakan teman-teman klik menu yes, I want to enroll, sesuai dengan yang screenshot gambar yang di bawah ya. Mungkin tampilannya bisa dicek. Nah, kondisinya apa? Kondisinya tampilannya akan muncul ketika memang periode registrasinya sudah dimulai. Untuk yang terdekat adalah validate appointment atau pengisian KRSS, itu tanggal 13 Oktober sampai tanggal 28 Oktober. Oke, mungkin saya masuk ke poin nomor 2. Poin nomor 2 adalah teman-teman ketika sudah melakukan enrollment confirmation, teman-teman pindah ke menu plan atau disebutnya page shopping cart. Jadi ketika teman-teman klik menu plan, akan muncul select term sesuai dengan tampilan yang di layar. Nah, teman-teman silahkan pilih event semester 2021. Mungkin di sini yang sudah bisa dibuka boleh dicek. Kalau misalkan sudah bisa, seharusnya tampilannya sama. Oke, di poin nomor 3, mungkin teman-teman tampilannya akan sedikit berbeda, karena memang tampilannya akan buka ketika periode registrasinya sudah dimulai. Nah, nanti mungkin setelah tanggal 13 Oktober, tampilannya akan seperti ini. Ada nama add class to shopping chart. Nah, ketika teman-teman mau pilih mata kuliah,
Nanti di bawahnya, di menu Add to Cart, silahkan klik My Requirement, lalu diklik Search. Oke, ketika teman-teman klik Search, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan beberapa mata kuliah yang mungkin teman-teman akan mengulang di semester tertentu. Yang berkaitan adalah semester genap 2021-2022. Kalau teman-teman lihat di bawah, itu ada dua perbedaan ya, description, ada yang available dan not available. Yang bisa dipilih oleh teman-teman adalah mata kuliah yang available. Di sini kita kasih contoh mata kuliah tesis. Oke, kita coba kasihkan contoh mata kuliah yang lain. Jadi silakan dicek bahwa kalau misalkan kelas yang available, itu tampilan description-nya berbeda ya. Kalau saya balik, tadi ada yang berwarna hitam, tapi kalau ketika available, tampilan description-nya ada berwarna biru font. Itu menandakan bahwa mata kuliahnya dibuka untuk semester genap 2021-2022. Oke, ketika teman-teman sudah pilih, akan tampilannya seperti ini. Ini adalah course detail atas mata kuliah yang teman-teman pilih. Paling saya mau notice di sini adalah pastikan unitnya sesuai sama academic organization-nya ya teman-teman. Oke, ketika kita sudah klik ini, nanti teman-teman silahkan scroll ke bawah, akan ada list beberapa kelas di mata kuliah tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah muncul beberapa kelas, silahkan di-select untuk memilih kelas mana yang mau teman-teman pilih. Ketika teman-teman sudah klik select, akan tampilannya seperti ini. Jadi silakan teman-teman klik next saja untuk menambahkan kelas yang akan dipilih. Oke, inilah poin yang paling terakhir. Mahasiswa harus memilih ulang kembali mata kuliah sesuai dengan langkah-langkah tadi ya, poin nomor 2 dan langkah nomor 7. Sampai dengan poin tersebut masuk ke add shopping chart. Jadi ini adalah bagian validasi disebutnya. Jadi silakan di-make sure lagi ketika teman-teman sudah klik mata kuliah dan kelasnya, akan masuk ke shopping chart. Nanti jangan lupa teman-teman juga pilih validate untuk menyetang seluruh mata kuliah dan dipastikan bahwa mata kuliah tersebut sudah teman-teman validate biar masuk ke pengisian KRSS. Nah, kalau pada pengisian KRSS, tadi sebelumnya kan hanya validate teman-teman, kalau bisa dicek. Nah, ketika pengisian KRS, ada 3 menu tambahan, yaitu enroll dan delete. Nah, di sini teman-teman pastikan memang mata kuliahnya sudah siap untuk di-enroll di semester genap 2021-2022. Seperti itu. Oke, ketika teman-teman sudah siap dan memang mau mengambil mata kuliah tersebut, sesuai dengan instruksi langkah nomor 10 ya, silahkan diklik enroll. Oke, ketika teman-teman diklik enroll, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan confirm class. Jadi sebelum kami masukkan ke sistem, pastikan mata kuliah tersebut memang teman-teman isi sendiri dan sesuai dengan teman-teman isi. Ketika sudah sesuai dan akan selesai melakukan proses registrasi, silahkan di finish enrolling. Ketika teman-teman klik finishing enrolling, akan tampilannya seperti itu. Ada kelas, message, dan juga status. Pastikan ketika teman-teman sudah finish enrolling, tampilan message-nya sudah sukses, dan statusnya sudah berchecklist hijau. Itu menandakan bahwa mata kuliahnya sudah terregistrasi untuk bisa kita datakan di semester genap 2021-2022. Oke, kalau teman-teman mau memastikan kembali mata kuliahnya setelah finishing enrolling, silakan diklik My Schedule, Class Schedule. Nah, nanti di sana akan muncul beberapa mata kuliah yang sudah teman-teman finishing enrolling. Hasil langkah-langkah yang sudah teman-teman ikuti, baik poin 1 sampai dengan poin ke-10 tadi. Nah, ketika teman-teman sudah finishing enrolling, pastinya mata kuliah yang ada di shopping chart akan kosong. Nah, di sini ada reminder, mahasiswa wajib memastikan tampilan di shopping chart-nya sudah kosong. Seperti tampilan seperti yang digambar.
Itu menandakan bahwa seluruh mata kuliahnya sudah teregistrasi di semester genap 2021-2022. Nah, untuk kembali memastikan, kita ada menu View KRSS/KRS Result. Itu menunya ada di main menu, Self-Service, Academic Planning, lalu View KRSS/KRS Result. Di dalam menu tersebut sudah dipampang beberapa mata kuliah yang sudah teman-teman lakukan registrasi. Di tampilannya terlihat ya, ada bagian KRSS dan bagian KRS. Di sini saya reminder lagi, pastikan yang di bagian KRSS itu sudah successed dan juga checklist hijau, serta di bagian KRSS sudah berstatus enrolled dan checklist hijau juga. Itu yang menandakan bahwa teman-teman sudah melakukan registrasi untuk semester genap 2021-2022. Nah, di sini sudah ada reminder ya, berarti harus checklist hijau supaya memang itu menandakan sudah terdata teman-teman melakukan registrasi baik KRSS maupun bagian KRS. Nah, di sini ada info bahwa teman-teman kalau memang mau melakukan drop enrollment untuk membatalkan mata kuliah yang sudah diambil. Nah, di sini langkah-langkahnya teman-teman silakan masuk ke menu drop class. Untuk langkahnya sama tadi di menu self-service, academic planning, lalu enrollment shopping chart. Nah, ketika teman-teman masuk, ada menu enrollment confirmation, plan, enroll, dan juga my academic. Nah, ketika teman-teman mau drop kelas, silakan diklik enroll ya dulu, baru diklik drop. Nah, ketika diklik drop, muncullah tampilan select classes to drop. Nah, silakan pilih kelas mana yang mau teman-teman drop. Ketika sudah dipilih, teman-teman akan masuk ke menu confirm kembali untuk bisa kita konfirmasi betulkah mata kuliah tersebut akan di-dropping. Ketika teman-teman sudah melakukan dropping, silakan diklik finish dropping. Nah, ketika sudah finish dropping, akan muncul tampilan seperti ini. Seperti biasa, pastikan message-nya sudah sukses dan juga checklist hijau ya teman-teman. Nah, jika teman-teman di sini mau melakukan swap enrollment atau pertukaran atau mengganti mata kuliah yang diambil, nah sama, silahkan diklik menu tersebut dan sekarang pindah ke swap. Kalau tadi drop, sekarang pilih swap. Nah, silahkan dipilih kelasnya apa dan mau dipilih kelasnya apa, pilihan kelas yang baru. Nah, ketika sudah milih, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ketika teman-teman sudah siap untuk di-swapping atau ditukar, silakan finish swapping. Ketika sudah diklik, tampilannya sama, resultnya. Pastikan sudah sukses di message-nya dan sudah checklist hijau di statusnya. Oke, di sini ada keterangan tambahan kenapa statusnya error atau silang merah. Yang pertama adalah jadwal yang dipilih bentrok dengan jadwal yang sudah diregistrasikan sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan mata kuliah apa atau mata kuliah A, kamu enroll lagi mata kuliah B dengan jadwal yang sama. Nah, itu pasti salah satunya akan muncul status silang merah atau error. Kemudian, kelas yang dipilih tidak sesuai dengan program mahasiswa, regular class, smart class, atau global class. Maksudnya adalah kalau teman-teman memang dari awal regular class, maka kelasnya yang dipilih tetap harus regular class, tidak bisa smart class, tidak bisa global class. Kemudian poin ketiga adalah tidak memenuhi prasyarat mata kuliah. Yang keempat, tidak memenuhi syarat IPK untuk mengambil mata kuliah skripsi. Kemudian tidak memenuhi syarat total SKS untuk mengambil mata kuliah skripsi, serta melebihi jumlah SKS mata kuliah yang dapat diambil. Untuk secara umum, mata kuliah yang bisa diambil totalnya ada 20 sampai 22 SKS. Oke, di sini mungkin teman-teman yang mau melakukan pemesanan kelompok skripsi di semester genap 2021-2022, untuk pemesanan ini diwajibkan untuk teman-teman yang mengambil skripsi kelas dan dapat dialokasikan ke kelas yang sama. Nah, untuk pemesanan ini hanya dapat dilakukan apabila mahasiswa sudah melakukan pengisian KRSS atau validate appointment tadi. Untuk jadwal pengisian kelompok skripsinya itu dari tanggal 1 sampai dengan 8 November 2021. Dan berikut juga ada program studi yang mengeluarkan skripsi kelas. Dan pemesanannya teman-teman bisa dicek di menu navigation-nya. Nah, ketika periode registrasinya dimulai,
silakan diklik register untuk mendaftarkannya. Dan notifikasinya akan dikirimkan ke email pribadi teman-teman sekalian. Nah, di sini tesis group result-nya yang menandakan bahwa teman-teman sudah melakukan pemesanan skripsi, ada status waiting for approval, approve atau reject. Itu approve reject-nya dilakukan dengan membuka bcs.binus.ac.id dengan navigasinya sama seperti saat mendaftarkan. Nah, jika melakukan approve, status waiting approval-nya akan langsung berubah menjadi approve. Nah, ketika semuanya sudah melakukan proses approve, akan membentuk satu kode. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar, ada bagian grup kode di kotak merah tersebut. Ketika semuanya sudah approve, maka grup kode itu akan muncul. Nah, kelompok skripsi yang sudah di-assign dalam sebuah kelas akan diberikan informasi kelas mana yang di-assign. Tapi dengan catatan di sini mahasiswa diwajibkan meregistrasi kembali kelas skripsi di KRS. Ya, teman-teman, jadi jangan lupa juga untuk mengisi KRS juga kelas skripsinya. Nah, khusus untuk kelompok skripsi yang sudah assign ke dalam sebuah kelas, perbedaannya adalah mahasiswa hanya bisa mengambil kelas skripsi yang sudah di-assign, informasinya didapatkan di halaman thesis group registration. Kemudian mahasiswa ingin mengambil kelas lain harus melakukan proses ungroup terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kelasnya berbeda, tapi kalian dalam satu kelompok. Jadi pastikan nanti kalau misalkan ada perbedaan di ungroup terlebih dahulu. Dan di sini ada beberapa terminologi di BCS yang mungkin saya sampaikan ada beberapa ya. Yang pertama adalah term yang tadi sudah saya sampaikan adalah periode. Mungkin contohnya bisa teman-teman cek. Kalau 1930 itu dibacanya tahun ajaran 2019-2020 semester pendek. Yang terbaru adalah 2110, dibacanya adalah tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil. Ulangnya ke depan, ada bacanya adalah 2120, yaitu tahun ajaran 2021-2022 semester genap. Kemudian ada enrollment confirmation, itu merupakan proses baru pada periode pengisian KRS, yaitu mahasiswa harus melakukan konfirmasi apakah tidak ingin melakukan registrasi pada semester berikutnya atau tidak. Setiap mahasiswa yang sudah layak untuk melakukan pengisian KRSS wajib melakukan enrollment confirmation. Jadi di sini teman-teman bisa juga baca lagi, paling poin yang paling sering ditanyakan adalah variable tuition fee ya. Itu merupakan istilah untuk biaya SKS atau kepanjangannya satuan kredit semester. Kemudian tadi sudah saya sebutkan shopping chart, itu adalah page yang digunakan untuk pengisian KRS atau kepanjangannya kartu rencana studi. Oke, ada poin tadi juga my requirement. My requirement itu adalah daftar mata kuliah berdasarkan jurusan, peminatan, dan angkatan mahasiswa. Mungkin bisa teman-teman baca dulu saja. Oke, di sini saya coba reminder kembali hal-hal yang perlu diperhatikan mahasiswa ketika tidak mengisi KRS tahap 1 dan 2. Nah, di sini bagi mahasiswa melakukan pengisian KRS tahap 3 itu baru mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 11 Februari 2022. Catatannya adalah mahasiswa harus melakukan pembayaran di hari yang sama sesuai dengan jumlah tagihan. Jumlah tagihannya bagaimana? Silakan klik menu BCS-nya dan pilih self-service, campus finance, lalu pilih account inquiry, lalu pilih summary. Ketika teman-teman pembayarannya tidak dilakukan, maka mata kuliah tersebut akan dibatalkan terlebih dahulu. Ketika dibatalkan, teman-teman bisa melakukan lagi hal yang sama sampai dengan periode registrasinya selesai. Nah, mungkin teman-teman silahkan di screenshot, dicatat, atau mungkin di copy paste. Ini adalah langkah-langkah pembayaran BP3, FPU, dan SKS. Ini dikhususkan untuk teman-teman yang mungkin rencananya langsung masuk saja ke tahap ketiga. Nah, poin yang mungkin saya notice adalah langkah nomor 8. Pastikan kode bayarnya tidak salah ya teman-teman. Di situ juga dicantumkan contohnya. Jadi ketika teman-teman diklik
atau dicatat NIM-nya, pastikan belakangnya ditambahkan kode pembayaran. Di sini juga teman-teman boleh screenshot, boleh catat, ini adalah tanggal-tanggal registrasi KRSS dan skripsi. Yang terdekat adalah KRSS, nanti tanggal 13 sampai dengan 28 Oktober 2021. Oke, di sini teman-teman juga screenshot lagi atau catat lagi tanggal-tanggal informasi pembayaran. Untuk yang merasa teman-teman belum melunasi pembayaran SKS terakhir kemarin tanggal 29 September 2021, harap segera diselesaikan terlebih dahulu. Karena kalau belum diselesaikan, teman-teman tidak bisa melakukan pembayaran di periode-periode selanjutnya. Yang terdekat adalah pembayaran BP 3 di tanggal 27 Oktober 2021. Oke, di sini dari reminder kembali, mahasiswa wajib mengumpulkan soft paper berkaitan dengan skripsi ya teman-teman ya, sesuai dengan tanggal yang terdapat di kalender registrasi perkuliahan di BINUS Maya. Jadi teman-teman di sini yang ingin rencana melakukan registrasi skripsi di semester genap 2021-2022, pastikan teman-teman akan melakukan pengumpulan di semester yang sama. Di sini juga ditegaskan tidak ada memo keterlambatan. Jadi teman-teman pastikan kumpul sesuai dengan periode semester yang teman-teman lakukan registrasi. Nah, kalender registrasinya teman-teman bisa akses di BINUS Maya, di menu support, download center, lalu pilih kategori registration calendar. Oke, di sini teman-teman jika memang ada rencana untuk pemesanan surat, boleh di screenshot dan mungkin dicatat. Silakan teman-teman masuk ke BINUS Maya, ke menu support, lalu letter request. Di sana ada dua jenis surat yang teman-teman bisa dapat request, ada explanation letter dan juga survey letter. Di dalamnya juga ada surat keperluan mahasiswa aktif, seperti keperluan magang, keperluan pembuatan visa, keperluan pembuatan paspor, keperluan kantor orang tua mungkin, pengajuan beasiswa, dan lain-lain. Ada surat survei tersedia dari surat survei mata kuliah, surat survei pengantar internship, dan surat survei skripsi. Oke, untuk materi kita akan publish di BINUS Maya teman-teman, di menu support, download center, lalu kategori registration. Nah, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan kembali lebih lanjut, silakan di-scan aja atau silakan dicatat untuk link 3 SSC. Oke, kita juga ada aplikasi BINUS Maya atau BINUS Email. Teman-teman pastikan kembali di-download Outlook-nya, baik di mobile apps, web, ataupun di BINUS Maya. Karena semua informasi terkait dengan aktivitas registrasi, biasanya kita akan email di email BINUS Maya, teman-teman. Kita juga ada registrasi line dan juga WA. Silakan dicatat dan juga mungkin di-screenshot ya, teman-teman. Oke, mungkin materinya sudah cukup. Saya kembalikan dulu ke Ibu Okta. Silahkan. Iya, terima kasih Bapak Asmi untuk materi yang telah disampaikan. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan dengan cara raise hand terlebih dahulu agar bisa dipanggil satu-satu ya. Silakan untuk yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, nanti akan dijawab pertanyaannya oleh Bapak Asmi. Silakan Bapak Asmi. Oke, mungkin saya buka 5 pertanyaan dulu ya. Yang pertama, Jeremy, silakan pertanyaannya. Oh Pak, ya. Saya kan udah daftar KRSS skripsi ya Pak ya.
Terus kemarin saya juga udah bayar di tanggal 29. Nah, sekarang saya harus ngapain ya, Pak ya? Ini untuk yang semester genap atau ganjil? Untuk semester genap, Pak. Oh, genap. Ya, semester sekarang ini. Berdasarkan PPT yang tadi saya sampaikan, untuk pengisian KRSS semester genap baru dilaksanakan tanggal 13 Oktober. Oh, enggak. Saya kan harusnya kan udah ya saya jadi 4,5 tahun, Pak. Itu kan semester genap ya skripsinya. Yang setengah tahunnya itu. Iya. Oh, itu jadi sampai sekarang ini belum baru harus daftar dulu gitu ya? Iya, didaftarkan dulu di KRSS yang tadi sudah saya sampaikan, mulainya tanggal 13 Oktober sampai tanggal 28 Oktober. 13 Oktober sampai 28 Oktober. Iya. Tapi kayak saya kemarin sudah sempat ini deh, Pak. Udah sempat daftar KRSS skripsi. Nah, itu apa ya, Pak ya? Yang tesis? Itu untuk semester ganjil atau semester genap kemarin tanggalnya? Saya sih udah lama, Pak. Mungkin semester ganjil kali ya. Ganjil ya. Mungkin kalau semester ganjil boleh join ke link tree yang tadi saya sampaikan. Nanti kan kita telusuri kamu masuknya ke semester berapa gitu. Oh, bisa tolong di-share link tree-nya lagi, Pak? Maaf. Oke. Nah, saya coba share lagi ya. Oke, teman-teman silakan di-scan lagi atau mungkin dicatat linknya. Ada lagi Jeremy? Oke, Pak, itu aja, Pak. Maaf, maaf ganggu ya, Pak. Makasih. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut ke Ismawan. Silakan pertanyaannya. Oke, halo Pak. Ya. Jadi saya mau nanya Pak, perihal ini kan kalau misalnya setiap semester itu kan kita udah bayar BP3 ya? Betul. Kalau misalnya kita ada yang ngulang itu, berarti bayar BP3 sekali aja atau 2 kali? Pembayaran BP3 cukup setiap semester aja. Cukup setiap semester aja. Berarti kalau mata kuliahnya itu ada lab, tapi tetap bayar lab ya? Mata kuliahnya ada lab itu masuknya ke SKS saja sih harusnya. Masuk ke SKS saja. Oh, jadi kalau tentang finance itu berarti yang kita bayar itu cuma jumlah SKS doang ya Pak ya? Betul, iya. Oke, baik Pak. Seperti itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Oke, giliran berikutnya mungkin silakan Kezia pertanyaannya. Halo Pak, selamat siang. Siang. Iya, jadi tadi saya telat Pak masuknya. Nah, saya bingung. Saya ini sekarang semester 5, berarti semester ganjil. Kalau gitu berarti saya ini daftar KRS buat semester 6 gitu ya Pak maksudnya? Betul, buat semester 6. Berarti di semester 6 itu saya bebas mau milih mata kuliah apapun? Dengan catatan mata kuliahnya memang dibuka. Berarti kalau misalnya udah milih mata kuliah itu nggak usah ikutin yang biasa disusun BINUS tiap semesternya ya Pak? Setahu saya memang binisian 2023 paket registrasinya sudah selesai sampai semester 5. Seharusnya sudah enrichment program ya namanya harusnya ya. Oh, kalau misalnya saya semester 6 magang gimana Pak? Magang itu berarti registrasinya hanya di enrichment app saja. Oh, berarti nggak registrasi KRS ya Pak? Kalau kamu ada rencana untuk mengulang mata kuliah atau ada perbaikan, silakan registrasi KRS. Kalau study abroad? Study abroad itu kan registrasi enrichment dan harusnya masuknya di enrichment apps. Dan briefingnya selesai sudah dijelaskan kemarin ya. Registrasi enrichment-nya seperti apa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin Lavin Salim. Silakan pertanyaannya. Siang Pak, kedengaran ya Pak? Suaranya sudah masuk. Silakan Oke Pak. pertanyaannya. Saya tadi mirip sama yang Kezia tadi Pak. Cuman saya kan computer science semester 5 sekarang Pak. Kan kalau enrichment kan berarti cuma di enrichment apps doang. Tapi pas kami briefingnya enrichment katanya ada kemungkinan kita kalau mau bisa enrichment sambil skripsi. Tapi disuruh join yang briefing KRSS ini, Pak. Ini saya kurang ngerti gimana. Ya, berarti ketika kamu ada registrasi skripsi, langkah-langkahnya tadi sudah saya sampaikan. Silakan diikuti kalau ada rencana mau ambil skripsi. Iya, Pak.
Maksudnya, tapi kan saya kan semester 5, Pak. Kan kami enrichment 67 ya, Pak. Betul. Nah, itu bisa sambil skripsi ya, Pak, 67? Setahu saya yang bisa itu hanya di semester 7. Itu pun juga ada ketentuan tersendiri nanti. Oh, kalau untuk yang genap belum bisa ya, Pak? Belum Berarti, bisa setahu saya. jadi nanti mungkin semester depan ada briefing lagi, tapi untuk yang ganjil ya, Pak? Iya, setiap semester kita ada briefing. Oh, oke, Pak. Makasih ya, Pak. Sorry merepotkan, Pak. Iya. Oke, giliran berikutnya. Lavinson Salim, silakan pertanyaannya. Artinya sudah, tadi lanjut ke Octavia. Pertanyaannya silakan. Ya, halo. Halo, Pak. Kedengaran kan suara saya? Ya, suaranya sudah masuk, silakan. Oh, itu buat ngisi KRS itu tanggal 13 ya? Tanggal 13. Besok berarti ya? Betul, besok. Habis ngisi KRSS kan itu? Berarti langsung keluar tagihan BP3 gitu? Ya, BP3-nya keluar, SKS 50%-nya keluar. SKS 50%? Bahkan belum ngambil SKS? Iya, nanti kan teman-teman akan pilih tuh mata kuliah apa nanti di KRSS. Ketika sudah finishing enrolling, Octavia akan muncul tuh jumlah SKS-nya berapa. Misalkan Octavia ngisi 15 SKS atau mungkin 14. Nah, nanti akan ada tagihan BP3 dan 50% dari jumlah SKS yang Octavia pilih tadi. Misalkan 14, berarti kita tagihkan 7 SKS-nya dulu. Itu tagihannya harus hari itu juga apa gimana? Tadi tanggalnya sudah saya sampaikan sih. Mungkin boleh saya share lagi ya. Untuk tanggal output ini ya Octavia dan mungkin teman-teman. Untuk yang BP3 tanggal 27 Oktober. Untuk yang SKS 1-nya tanggal 24 November. Ini berlaku ketika Octavia dan teman-teman mengisi KRSS ya. Oh iya. Ada pertanyaan lagi, Octavia? Udah sih, itu sih Pak, makasih ya Pak. Oke, terima kasih. Saya coba lihat lagi yang mau bertanya dari raise hand. Lanjut ke Feni. Silakan Feni pertanyaannya. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Kak, ini saya mau nanya, kan saya sekarang semester 5, terus saya mau ngikut SP. Itu ntar masuknya ke daftar KRSS yang sekarang atau enggak ya Kak? Kalau untuk semester pendek, nanti mungkin diselangi semester genap, kita akan adakan briefing lagi semester pendek. Oh, berarti pendaftarannya bukan tanggal 13 sampai 28 Oktober ini? Betul, ini untuk yang mau melakukan registrasi di semester genap. Oh, jadi kalau misalnya saya nggak jadi SP, tapi saya ngulang mata kuliah di semester ganjil, ngulang mata kuliah yang self, itu berarti saya ngikutin KRSS-nya itu yang nanti, bukan yang sekarang? Iya, belum yang sekarang. Oh, oke, baik Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut lagi. Arasi, mungkin pertanyaannya silahkan. Iya Pak, halo. Ya. Pak, itu tadi kan ada syarat nggak bisa ikut ya Pak, yang skripsi. Ya. Itu kan nggak ada maksudnya minimal IPK-nya berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Kan tadi ada syarat yang tidak memenuhi IPK tuh. IPK-nya minimal 2. Minimal 2 pas ya Pak? 2. Iya Pak, sama saya mau nanya ini Pak. Kalau berarti ini cuma sekedar pengajuan aja ya Pak? Jadi untuk judul-judul ke depannya nanti ada briefing lagi apa gimana Pak? Judul skripsi atau apa? Iya, itu judul-judul. Judul skripsi itu nanti akan briefingnya lebih lanjut. Kita sih lebih ke briefing pengumpulan skripsi ya. Tapi mengenai judul hanya pengajuan aja ya sama kelompok. Iya betul, pengajuan registrasi sama kelompok. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang sudah raise hand mungkin Konita, silakan pertanyaannya. Ya, selamat siang Pak. Siang. Saya kan semester 5. Berarti kan yang bisa daftar ikut KRS ini kalau mau perbaikan ya Pak? Betul. Tapi kan setahu saya ada aturan kalau salah minimal tidak sesuai nilai. Misalkan nilai batasnya D, berarti yang D itu yang bisa ngulang. Tapi kalau
di atasnya itu boleh ngulang nggak ya Pak? Mungkin contoh, misalkan ada satu mata kuliah kamu C, tapi minimalnya B, itu bisa. Tapi kalau minimalnya C, kamu dapat C, itu nggak bisa. Oh, nggak bisa ya Pak? Kalau minimalnya D saya dapat C juga nggak bisa ya berarti? Nggak bisa, karena itu dinyatakan kamu sudah lulus. Oke deh Pak, makasih ya Pak. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Mungkin sekali lagi teman-teman yang mau saya bantu jawab, silakan di raise hand dulu ya teman-temannya. Untuk giliran berikutnya, Luis Alfandi. Silakan mungkin pertanyaannya. Halo, selamat siang Pak. Siang. Ya, saya mau nanya Pak, saya kan sekarang semester 7 ya, sedang melakukan proses enrichment atau magang. Nah, saya kan di semester depan, semester 8 itu pengen ambil skripsi atau tesis. Nah, berarti untuk prosesnya itu yang dari saya dengar tadi, nanti saya harus daftar KRSS dulu pada tanggal 13 sampai 28 itu ya Pak? Betul. Nah, nanti untuk mata kuliahnya itu yang diambil berarti cuma tesis aja atau gimana ya Pak? Kalau Terus memang kita kamu paham. ada mata kuliah yang mengulang, ya silakan diklik dulu nama mata kuliah yang mengulang. Seperti tadi sudah contohkan ya, beberapa langkah di kurikulum boleh dicek aja, dicek mata kuliah apa yang mungkin kamu tertinggal. Tapi kalau kamu merasa tidak ada yang tertinggal, langsung aja diregistrasikan skripsinya. Berarti kalau misalkan udah nggak ada yang ngulang, tinggal pilih yang tesisnya aja ya Pak? Iya, betul. Nah, saya mau nanya lagi Pak, kan kalau udah habis isi KRSS itu, nanti bakal pengisian KRS untuk selanjutnya ya, buat yang di announcement itu tadi. Nah, saya kan dari jurusan manajemen Pak, rencananya itu kan skripsi itu bisa berkelompok, sesuai yang tadi itu kan nanti pendaftarannya itu tanggal 2, sebentar Pak, tadi pengisian itu tanggal 1 sampai 8 November ya Pak. Nah, itu berarti nanti saya baru daftar lagi. Kalau kamu ada rencana untuk skripsinya kelas, itu silakan diikuti tanggalnya. Gitu. Kalau misalkan kelompok kan di manajemen bisa kelompok Pak, 1 sampai 3 orang ya. Itu gimana Pak? Harus ngisi yang kelas juga atau enggak ya? Kalau 3-3-nya kamu ada rencana skripsi kelas, ya silakan pilih tesis grupnya. Oh, kalau misalkan nggak ada rencana kelas, berarti nggak usah pilih grupnya. Tapi kalau nggak pilih grup, bisa skripsi bertiga atau enggak ya Pak? Kalau kamu nanti rencananya kelas atau non-kelas skripsinya? Rencananya, nah itu saya belum tahu kan Pak. Soalnya kan harus diomongin sama teman-teman dulu nih. Oke. Nah nanti pastikan aja kalau kamu memang mau skripsinya kelas, kan nanti ada grouping tuh. Nah pastikan tuh nama groupingnya sama. Kalau misalkan rencananya kamu non-kelas, berarti nanti ketika di bagian shopping chart atau mata kuliah mungkin tadi sudah saya sampaikan, pastikan nama kelasnya sama. Kan ada select tadi tuh. Oke, berarti nanti misalkan kalau non-kelas tinggal pilih yang kelasnya sama, 3-3-nya biar nanti jadi satu kelompok ya Pak? Betul, iya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, selamat siang. Siang Pak. Oke, giliran berikutnya, Safria, silahkan pertanyaannya. Oke, siang Pak. Siang. Pak, saya mau nanya Pak, kan pendaftaran itu sampai tanggal 28 Oktober. Nah, yang BP3-nya 27 Oktober. Kalau misalnya BP3 kita tuh kelewatan Pak, maksudnya masih lewat, bayarnya lewat dari autodebat tanggal 27, itu yang kita masukin ke chartnya bakalan hilang gitu atau angus otomatis gitu Pak? Paling kalau misalkan tanggal 27 Oktober ya, BP3-nya ya. Itu untuk hangusnya tidak. Untuk mata kuliah yang ada di shopping chart ketika kamu sudah validate, itu pastinya sudah terdata. Tinggal kamu menyelesaikan pembayarannya. Nah, paling saya cuma nanti tetap mengikuti tanggal yang tertera. Kalau memang kebetulan lewat, biasanya akan ada informasikan lagi jadwal autodebit berikutnya. Gitu. Oke Pak, berarti kalau misalnya ambil mata kuliah tambahan itu sampai perkuliahan dimulai harus lunas semua ya Pak? Betul, lunas yang SKS 1 ya. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Oke, giliran berikutnya dari ya, mungkin silakan pertanyaannya. Halo Pak, mohon maaf mau bertanya ya. Ya. Jadi ini mau memastikan aja, berarti kalau untuk yang binus yang 23, kalau udah mata kuliah yang nggak ada yang ngulang, itu nggak perlu ambil KRS lagi ya? Tidak perlu. Untuk KRS berarti nggak bisa ngambil mata kuliah yang atasnya gitu, itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang kamu maksud minimum grade tadi ya? Terus kalaupun
nilainya kita ada yang D dan minimum di mata kuliah itu D, berarti itu tetap nggak bisa ngulang. Kalau D minimal D itu bisa. Itu bisa ngulang. Ya. Kalau Terus, C yang nggak bisa. Kalau C yang nggak bisa ya, oke Pak. Terus apa satu lagi, berarti untuk binus-N 23 juga belum bisa ambil mata kuliah yang untuk skripsi ya, untuk di semester ini? Iya, belum. Berarti di briefing semester depan baru bisa ikut Setiap ambil? semester biasanya kita ada briefing lagi. Oke. Makasih ya Pak. Sama-sama. Oke, giliran berikutnya mungkin Muhammad Rio, silakan pertanyaannya. Di unmute dulu Muhammad Rio. Silakan. Siang Pak. Siang, silakan. Pak mau tanya, saya kan binus-N 21, kemudian saya mau lanjut skripsi di semester ini. Nah, tapi saya belum terima, saya non kelas, tapi saya belum terima jadwal di BIMAI. Itu kenapa ya Pak? Itu buat ganjil ya? Iya. Oke, paling join dulu ke link Zoom tree-nya SSC ya. Nanti kita coba telusuri. Oh ya. Oke. Sip. Makasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya Octavia, mungkin silakan pertanyaannya. Oh, Pak, saya mau nanya kalau misalnya yang tadi sih, kalau misalnya lewat dari tanggal 27 berarti itu bisa dibayar ke hari yang lain kan ya, maksudnya tagihannya bisa lewat dari tanggal 27 kan? Ya. Itu kan pasti akan berpengaruh ke pengisian KRS kamu. Kan kalau yang tahap pertama tadi sudah menyelesaikan BP3 sama SKS 1. Andai kata lewat, berarti pengisian KRS-nya kamu mundur, masuk ke tahap kedua. Atau bahkan tahap ketiga. Gitu. Oh ya Kak. Oke, coba. Sama-sama. Mungkin giliran berikutnya, Aulia, silahkan pertanyaannya. Iya, selamat siang Pak. Saya mau tanya kalau terkait untuk pendaftaran atau proses TA, tugas akhir jurusan DKV, itu pendaftaran dan prosesnya sama seperti skripsinya atau gimana ya? Sama. Semua sama. Nanti yang membedakan kan di bagian-bagian dalam shopping chart-nya. Kan ketika list mata kuliahnya beda-beda tuh. Tapi secara langkah-langkahnya sama. Oh iya, oke. Oke, cukup. Makasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Oke, mungkin yang raise hand, silahkan Ismawan pertanyaannya. Oh, oke Pak. Selamat siang lagi Pak. Maaf saya nanya lagi. Saya mau nanya Pak, kalau misalnya ngulang ngulang KRS satu matkul gitu ya Pak, atau kita SP, itu nanti masih bisa lulus di semester 7 nggak ya Pak? Lulus 3,5 tahun. Sekarang jumlah SKS kamu berapa? Yang sudah kamu jalani? Kalau dihitung seharusnya sih cukup sih Pak. Cuma fail 4 SKS. Seandainya nanti di semester pendek kan ada briefing lagi dan mata kuliahnya dibuka, harusnya bisa. Cuman nanti ketika di semester ganjil, kamu ada terkendala tadi, mungkin yang kamu lihat di slide, jumlah SKS-nya masih kurang. Nah itu paling dipastiin lagi ketika kamu ada rencana ambil di semester pendek, mata kuliah itu sudah kamu jalani dan sudah dipastikan lulus. Gitu. Oh, baru bisa ngambil skripsi di semester 7 ya Pak? Betul. Karena skripsi itu lebih ke, bukan jumlah SKS, mungkin saya tambahkan lebih ke syarat mata kuliah. Keseluruhan itu harus 140 kalau tidak salah. Ah, oke. Kalau untuk skripsi memang berapa SKS ya Pak? 140 dan dia totalnya 6. Jadi harus ada full 140 sudah kamu selesaikan. Oh gitu ya Pak. Nggak bisa ngulang mata kuliah sambil skripsi apa di semester 8 ya Pak? Bisa dengan catatan mata kuliah itu dibuka. Ah, oke. Oke deh Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Selamat siang. Oke, yang baru raise hand mungkin silakan Luis Alfandi pertanyaannya. Luis Alfandi. Oke, belum ada respon. Mungkin lanjut lagi ke Hana Yulia. Silakan pertanyaannya. Siang Pak, saya kan B23, saya kan lagi semester 5. Tadi berarti untuk
pendaftaran KRSS besok itu, apakah saya itu wajib untuk mendaftar untuk besok? Paling nanti yang tadi saya sampaikan, silahkan cek mata kuliah kamu yang sudah kamu jalani selama ini. Apakah ada yang mengulang atau mungkin gagal. Kalau ada yang gagal, ya kita berikan kesempatan di pengisian KRSS dan KRS ini. Tapi kalau tidak ada, ya sudah, kamu tidak perlu wajib juga. Angel mau ada enlistment program ya? Iya, saya ada enlistment program, Pak. Berarti saya nggak usah daftar ya untuk besok KRS. Tidak perlu. Kalau memang kamu tidak ada mata kuliah yang mengulang ya. Oh, iya. Berarti kalau nggak usah daftar. Kalau ada, daftar. Ya, kalau ada atau mungkin ada perbaikan, silakan diikuti langkah-langkahnya tadi. Oh, gitu. Jadi nanti ada briefing seperti ini lagi kan? Setiap semester ada. Setiap semester ada. Oke, berarti saya ikutnya untuk semester depan ya, Pak? Betul. Untuk briefing kayak gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini sudah Raisen, mungkin Lois Afandi, silahkan. Oke, sekali lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya sesuai dengan instruksi Ibu Okta, silahkan di raise hand ya teman-teman. Oke, mungkin saya mau kasih waktu lagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan di raise hand. Louis Alfandi, dari tadi tidak ada respon, mungkin silahkan di unmute dulu pertanyaannya. Ya, untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu sebelum kita akhiri sesinya. Oke, mungkin saya coba bantu jawab. Ada pertanyaan baru di live chat. Menggunakan device yang berbeda untuk aplikasi BCS Binus. Mungkin ke depan tadi atas nama Enrico boleh digunakan Google Chrome untuk tab incognito ya, Enrico. Karena saya dapat informasi memang aplikasi tersebut mendukung menggunakan website tersebut. Oke, terima kasih Enrico pertanyaannya. Oke, yang sudah raise hand, silakan Alessandro pertanyaannya. Selamat siang Pak. Pak, ya, ini kan silakan. saya sekarang lagi semester 7 Pak, lagi magang. Nah sekarang nanti itu di semester depan tuh mau ambil skripsi nih, berkelompok. Betul, lalu termute Alessandro. Di-unmute lagi. Silakan di-unmute lagi Alessandro. Halo? Ya, silakan. Nah, ini kan saya kelompoknya udah ada kelompok nih Pak, misalkan mau skripsi nanti di semester depan. Nah itu berarti mesti milih yang kelas atau yang non kelas ya kalau sudah ada kelompok gitu? Saya kembalikan lagi ke Alessandro dan teman-temannya. Nanti di semester genap nanti mau skripsinya kelas atau non kelas. Kalau skripsinya kelas, jadi silakan ikuti instruksi yang tadi untuk tesis groupingnya. Tapi kalau skripsinya non kelas, ketika Alessandro masuk ke shopping chart, nanti pilih tesis non kelas berbarengan gitu.
Oh, berarti itu kalau misalkan kita pilih yang non-class itu masuk di shopping apa tadi, Pak? Shopping chart. Shopping chart. Nanti saya kasih contoh lagi ya. Oh ya, boleh, Pak. Di sini sudah diberikan contohnya jelas. Nah, di sini kan ada tesis ya. Nah, di sini sudah sangat contohnya nih, ada tesis dan tesis non-class. Dan kebetulan MMP juga. Nah, ketika kamu mau pilih yang non-class, di sini harus ada tulisannya non-class. Nah, di sini di samping-sampingnya bisa ada tambahan tuh. Nah, kalau yang bawah ini yang available, ini kebetulan tesis kelas nih. Sudah langsung ada contohnya. Nah, kalau yang atas non-class, biasanya tulisannya non-class. Gitu. Oh, berarti nanti misalkan tampilannya ini available semua berarti dong harusnya? Tesisnya harusnya available semua ya. Paling saya kurang pengerti terkait dengan perbedaan kelas sama non-class ini nanti. Gitu. Oh, oke, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Itu dulu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin yang sudah raisen kembali, Feni, silahkan. Masih belum masuk. Ya, Feni suaranya belum masuk. Mungkin boleh dikondisikan dulu mikrofonnya. Atau saya bantu jawab di kolom chat ya. Atas nama Sen Mikael menanyakan bedanya tesis non-class dan tesis kelas. Mungkin kalau tadi Sen lihat di share screen, saya coba share screen lagi ya. Ketika Sen masuk ke shopping cart-nya, ada spesifik mungkin di sini topik ya. Kalau di sini skripsi kelas atau skripsi kelas, biasanya sudah disebutkan topiknya apa. Tapi kalau non-kelas itu biasanya langsung disebutkan hanya non-kelas aja. Gitu. Seperti itu mungkin, Sen. Apakah mungkin mau ada yang kurang jelas lagi? Oke, terima kasih, Sen. Michael. Lewis Alfandi tadi langsung raise, silakan mungkin. Maaf Pak, saya mau nambahin pertanyaan yang Alessandro tadi Pak. Oke ya. Nanti kan misalkan kalau saya pilih non-class Pak, tapi saya udah punya grup skripsi ya. Nanti untuk kita kan kemungkinan banyak Pak yang pilih non-class juga nih. Terus tahu nanti saya sekelompok sama ini bertiga itu ntar ada daftarnya sendiri lagi atau gimana Pak? Soalnya kan takutnya kepisah-pisah gitu Pak. Tapi saya ingin konfirmasi di awal dulu. Berarti finalnya kamu kelas apa non-kelas nanti dikenal? Seandainya saya non-kelas Pak. Saya udah pilih non-kelas, pas KRS saya udah pilih non-kelas juga. Kalau kamu sudah pilih non-kelas, berarti kamu tidak ikuti langkah-langkah yang tesis grouping tadi. Kan tadi. Tapi kalau saya punya kelompok skripsi Pak, saya pengen skripsi bertiga nih. Kita bertiga pilih non-kelas. Nah, kita pengen satu kelompok nanti, bisa kan Pak kayak gitu? Bisa, kalau misalkan nanti di non-kelasnya. Nah, nanti untuk tahu kita, pasti kan dosen pembimbing kurang tahu Pak, siapa aja kelompok saya ya. Itu ntar gimana ya Pak? Kalau non-kelas biasanya ketika after registrasi ya, itu nanti setiap jurusan akan reminder ke mahasiswa-mahasiswa yang sudah melakukan registrasi tesis non-kelas untuk segera menghubungi jurusan. Sepengetahuan saya mungkin kalau misalkan non-kelas itu ada pembentukan groupingnya tersendiri. Gitu. Oh, oke. Kalau skripsi kelas kan tadi sudah tahu tuh langkah-langkahnya seperti itu di PCS. Tapi kalau non-kelas itu biasanya dari jurusan tersendiri punya mekanisme untuk pembentukan kelompoknya seperti apa. Oke. Kalau sepengetahuan saya itu biasanya dari proposal skripsi kamu di awal. Kan harus mencantumkan nama-nama kelompok ya? Iya. Oh, kayak gitu. Oke Pak. Soalnya kan tadi kurang jelas Pak. Kalau yang kelas kan udah jelas Pak. Ntar ada grouping lagi. Kalau non-kelas kan belum ada. Berarti nanti kita pas itu kita pilih non-kelas. Terus nanti dari jurusan baru yang bakal grouping kita sendiri ya Pak. Berapa satu? Biasanya jurusan itu saya sebenarnya bukan open house ya, tapi kayak pembukaan.
mana nih mahasiswa yang skripsi non kelas kita tampung atau disediakan satu link atau satu media untuk nih kalian masukkan misalkan proposal skripsinya. Nah dari situ biasanya akan mencantumkan tuh nama-namanya gitu. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, sekali lagi mungkin yang mau bertanya silakan di raise hand dulu. Oke, mungkin saya kembali ke kolom teks ya untuk Enrico Raihan. Kalau memang tidak bisa, boleh join dulu ke layanan online SSC. Nanti akan dibantu saya di sana untuk kita cari tahu kenapa tidak bisa ya. Mungkin saya share screen lagi. Karena seharusnya bisa. Kalaupun memang belum, mungkin dugaan saya memang legislasinya belum mulai ya, tanggal 13 Oktober kemarin. Tapi kalau mau dicoba-coba silakan teman-teman ya. Oke, kalau sudah mungkin saya stop share lagi. Sekali lagi teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kami tutup? Mungkin ya sudah raise hand. Silakan Elizabeth pertanyaannya. Ya Pak, saya mau nanya. Kalau untuk saya sih sedikit agak bingung ya untuk yang skripsi non kelas dengan skripsi yang kelas, karena kan saya sama teman saya itu kan udah janjian mau skripsi bareng. Itu jatuhnya itu ke non kelas atau kelas ya? Saya habisnya bingung juga. Sebenarnya sih masalah jatuhnya kelas atau non kelas saya kembalikan ke Elizabeth sendiri. Kita kan sudah sediakan 2 media nih, skripsi kelas dan skripsi non kelas. Masalahnya pilihnya apa ya saya kembalikan ke Elizabeth sendiri. Gitu. Tadi saya sudah terangkan kalau skripsi kelas itu biasanya di bagian BCS-nya sudah lebih spesifik tuh, peminatannya apa, topiknya apa. Tapi kalau non kelas biasanya sudah secara umum tuh tulisannya tesis non kelas. Gitu. Oh, begitu. Itu kalau untuk yang tesis non kelas itu berarti kita sendiri yang harus menentukan mau topik skripsinya apa dan lain-lainnya gitu ya. Kalau untuk yang kelas itu berarti sudah diberikan ini adalah list topik-topiknya dengan dosen pembimbingnya siapa. Jadi masuk ke kelas yang mana gitu ya. Ya, secara umum harusnya seperti itu tampilan di BCS. Oh, begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Silakan Feni, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, selamat siang Pak, suara saya terdengar. Ya, suaranya sudah masuk, silakan. Maaf, saya mau konfirmasi lagi. Tadi kan saya dengar kalau misalnya ini kan bisa mata kuliah ngulang. Jadi kalau misalnya saya pernah fail di semester 1, kan berarti semester ganjil ya Pak. Berarti kalau saya ngulang itu harus di semester 7 bukan? Karena kan saya semester 5. Secara kurikulum iya. Harusnya ketika kurikulum kan tadi kamu menyatakan bahwa mata kuliah itu kebetulan gagal di semester 1. Mungkin kamu cek lagi kurikulumnya ya. Secara gambaran umum biasanya ketika mahasiswa mengulang di semester ganjil, saya nggak bilang otomatis sih, tapi kemungkinan besar bisa dibuka kembali di semester ganjil periode berikutnya. Entah mungkin 3, 5, atau bahkan 7. Oh, oke. Berarti kalau misalnya nanti saya kalau SP, nanti kalau SP, kelas SP yang nggak dibuka, berarti saya ngulang di semester 7. Ya, dengan catatan mata kuliah itu memang dibuka ya. Tapi bukan berarti betul-betul dibuka ya, tapi secara umum harusnya dibuka. Oh, jadi kalau misalnya nggak dibuka itu gimana? Nggak dibuka itu nanti kita lihat ke depannya. Oke. Terus berarti kalau misalnya saya mau ngisi SP, itu kira-kira ngisi KRS itu di tanggal berapa? Semester pendek 2022. Semester ini saya belum dapat informasi lebih lanjut ya. Paling ketika kamu mengikuti perkuliahan di semester genap, seperti biasa sih kita akan reminder seperti ini. Mungkin kalau kamu dapat info briefing kayak gini, kemarin di mana? Di Newsstream, di message atau di Newsstream. Kurang lebih sama. Oh, berarti nanti pengisian SP itu briefingnya nanti di semester 6 berarti?
Harusnya iya digenap. Oh, berarti bukan berarti saya ngulang dan SP-nya berarti bukan di KRSS yang KAP ini. Ya, yang genap ini belum. Kalau kamu ada rencana di SP ya. Kalau ngulang berarti tetap semester ganjil kan Kak, harusnya? Ganjil. Di semester ganjil. Harusnya iya. Cuman tidak menutup kemungkinan di semester pendek juga dibuka. Oh, oke. Berarti nggak mungkin di semester 6 ini dibuka kan Kak kelasnya untuk yang semester ganjil? Ya harusnya iya. Karena kan mengikuti kurikulum yang baru juga. Oke, baik Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya coba bantu jawab lagi di kolom chat atas nama Reza Dona. Skripsi kelas itu khusus jurusan tercantum di suatu kita yang di-share itu. Kelas itu khusus jurusan, iya. Mungkin secara gambaran itu betul ya Reza. Jadi kalau saya pernah perhatikan di BCS mahasiswa, ketika ada publish skripsi kelas, biasanya di sisi nomor skripsi sudah dicantumkan tuh topik-topik di skripsi kelas. Beda dengan skripsi non-kelas. Kalau skripsi non-kelas, biasanya itu langsung terpampang tuh tulisannya non-kelas. Dan mungkin yang sudah di-share screen oleh Ibu Okta, ketika teman-teman mau skripsi kelas, nanti akan ada jadwal grouping tuh atau kelompok skripsi. Mungkin kalau teman-teman mau tahu siapa saja jurusan yang skripsi kelas, silakan cek di program studinya ya. Ada Content Information System, ada Business Information Technology, Business Management, Computer Science, Information System, International Business Management, dan Management. Di luar dari itu, secara overall harusnya skripsinya non-kelas. Kecuali DKV ya, DKV, baik yang CA, animasi, ini media, itu disebutnya bukan tesis lagi, tapi tugas akhir. Dia beda lagi. Ini bisa, semoga membantu untuk jawabannya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan di-share screen lagi. Atau di raise hand teman-teman yang mau bertanya. Oke, saya bantu jawab lagi mungkin di kolom chat atas nama Delvina. Poin nomor 1, apabila mau lulus 3,5 tahun, berarti ambil skripsi di semester 6 atau tetap di semester 7 ya Kak. Secara umum sih harusnya semester 7 ya, karena kalau kamu nanti coba cek di semester 6, harusnya kamu masih belum bisa skripsi karena masalah jumlah SKS. Jadi sewajarnya harusnya di semester 7. Kemudian poin nomor 2, untuk skripsi kan bisa berkelompok Kak. Apakah itu berlaku bagi semua jurusan? Untuk kelompok atau tidak, seharusnya berlaku untuk semua jurusan. Nanti mungkin ketika teman-teman sudah melakukan registrasi, kan biasanya yang tadi sudah saya sampaikan, ada pembukaan nih dari jurusan, baik yang kelas atau non-kelas, bisa ditanyakan di sana. Tapi memang dengan catatan teman-teman harus melakukan registrasi skripsi dulu. Baru bisa menanyakan lebih lanjut masalah berkelompok. Mungkin saya kasih gambaran yang di semester ganjil ini. Di semester ganjil ini saja yang berkelompok itu mayoritas semua. Tapi ada beberapa yang tidak bisa dan harus individu. Mungkin salah satu contohnya adalah Fakulti Ekonomi Communication seperti akuntansi. Itu memang harus individu. Cuman ke depannya nanti semester genap seperti apa, nanti biasanya akan diinfokan lebih lanjut oleh masing-masing jurusan teman-teman. Oke, semoga membantu jawabannya.
Mungkin ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Mungkin saya kasih waktu sampai jam 14.30 mungkin Ibu Okta ya. Sebelum saya tutup sesinya, kita tutup sesinya. Ya. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa resen atau bisa ditanyakan di kolom chat. Ayo teman-teman, kesempatan terakhir untuk bertanya sebelum ditutup sesi briefingnya. Bisa lewat kolom chat atau bisa diresen terlebih dahulu. Oke, kalau mungkin tidak ada yang tanya, saya mungkin mau coba closing statement ya. Ini ada share screen yang mau saya share. Ini adalah gambaran langkah-langkah teman-teman dalam pengisian KRS. Nah, nanti teman-teman akan start di sini, di validate appointment KRS, yang akan dilaksanakan besok, tanggal 13 sampai tanggal 28 Oktober.
Nah, ketika teman-teman isi KRS, saya akan sentuh yang poinnya dulu ya. Ketika teman-teman poinnya, nanti teman-teman akan dikenakan auto debit BP3 yang akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2021 dan SKS 1 tanggal 24 November 2021. Ketika teman-teman sukses auto debit, teman-teman akan berhak masuk ke pengisian enrollment KRS tahap 1. Tahap 1-nya tanggal 2 Desember 2021 sampai tanggal 6 Januari 2022. Ketika teman-teman tidak sukses, maka teman-teman di sini terjawab ada auto debit kebijakan dan akan disampaikan. Ketika teman-teman sudah selesaikan kebijakannya, maka teman-teman akan masuk ke KRS tahap kedua mulai tanggal 15 Desember sampai tanggal 6 Januari 2022. Ketika teman-teman sudah melakukan pengisian KRS, yang tahap 1 dulu mungkin yang saya coba notice, teman-teman berarti berhasil melakukan registrasi. Nah, ketika tidak, maka teman-teman dari tahap 1 akan masuk ke tahap kedua. Saya balik ke atas, ketika teman-teman tidak melakukan pengisian KRSS sama sekali, maka teman-teman langsung masuk ke pengisian KRS tahap ketiga, menyambung ke yang sukses auto debit, baik yang tahap 1 dan tahap 2 di tahap ketiga. Jadi mungkin ini poin yang paling krusial, teman-teman harus isi KRS karena sangat berpengaruh ke alur registrasinya teman-teman. Jadi ketika teman-teman isi KRS, teman-teman bisa punya kesempatan isi di 2 tahap, baik tahap 1 dan tahap kedua. Ketika tidak isi sama sekali, teman-teman baru masuk pengisian KRS tahap ketiga, yang secara waktu itu cukup lama. Jadi mungkin saya ada reminder di sini teman-teman wajib melakukan pengisian KRSS agar bisa teman-teman masuk ke pengisian KRS tahap 1 dan tahap kedua. Nah, kalau tahap ketiga beda ya. Ketika teman-teman isi, ini jelas ya dikatakan pembayaran SKS-nya full 1 kali 24 jam setelah enrollment. Mungkin di situ perbedaannya ya. Ketika teman-teman isi KRSS dengan tidak mengisi KRSS. Mungkin dari saya cukup. Atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Asmi atas closing statement-nya. Untuk briefing hari ini sudah selesai dan akan kita akhiri di sesi ini. Jika ada yang tertinggal untuk briefingnya bisa mengikuti briefing selanjutnya, bisa dilihat jadwalnya di Binus Maya. Terima kasih teman-teman Binusian atas waktunya. Sekian dan terima kasih.